Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bagus Apriansah dan saya sendiri Andi Andrian Maulana Putra, David Ronaldo dan Trihadi Chandra. Kami di sini akan mempresentasikan sebagai pengganti UAS pada mata kuliah audit, yaitu tentang audit sistem informasi menggunakan COVID-5 pada perusahaan penyedia layanan internet. Kita masuk ke pendahuluan. Banyak vendor teknologi informasi menjual rangkaian perangkat lunak dan paket layanan mereka di bawah nama solusi TI untuk menjual gagasan bahwa dengan membeli produk mereka, ini akan membantu pelanggan berhasil memecahkan masalah atau menangani masalah yang berkepanjangan dan situasi yang rumit. Fokus kerja atau kegiatan utama yang dilakukan di bidang bisnis ini adalah penyediaan layanan internet pada bagian internet service provider, jaringan integrator, penyedia konten, dan semua solusi terintegrasi di bidang yang terkait dengan internet dan jaringan. Perusahaan ataupun organisasi mulai menerapkan dan menggunakan prinsip dan tata kelola TI dalam menjalankan segala aktivitas organisasi ataupun perusahaan. Konsep tata kelola TI saat ini telah menjadi tren atau maju dalam sektor publik di berbagai negara dan menjadi konsep yang sangat diminati. Next. Kemudian, domain fokus pada penelitian ini adalah DSS atau Deliver Service and Support pada COVID-5. DSS adalah proses yang berfokus pada koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dan prosedur yang diperlukan untuk memberikan layanan TI internal dan outsourcing, termasuk pelaksanaan prosedur operasi standar yang telah ditentukan sebelumnya, dan kegiatan pemantauan yang diperlukan. Penelitian ini memiliki tujuan khusus, yaitu menentukan setiap proses menggunakan kapabilitas level untuk mengetahui level kapabilitas pada perusahaan dan memberikan rekomendasi dari hasil analisis yang telah didapat kepada perusahaan. Urgensi penelitian yaitu memberikan masukan dalam perencanaan operasional serta evaluasi sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Kedepannya di perusahaan yang lebih baik lagi. Oke, yang kedua, landasan teori. 1. COVID-5. COVID yaitu sebuah kerangka kerja atau framework dan alat pendukung yang memungkinkan untuk manajer menjempati kesengajaan yang sehubungan dengan mengendalikan persyaratan, masalah teknis dan risiko bisnis, dan berkomunikasi tingkat kontrol kepada setiap stakeholder. COVID pertama kali dikembangkan tahun 1996 oleh IT Governance Institute atau ITGI yang merupakan sebagian dari Information System Audit and Control Association ISACA. Rod Hansat, Winarno, dan Adipta 2015, COVID semakin disesuaikan serta diselaraskan dengan standar dan pedoman. Oleh karena itu, COVID telah diintegrator dalam praktik tata kelola TI yang akan digunakan untuk membantu dalam pemahaman, pengelolaan risiko dan manfaat yang terkait dengan TI. Kemudian yang kedua, audit adalah pemeriksaan sistematis dan objek terhadap satu atau lebih aspek organisasi yang membandingkan apa yang
yang dilakukan organisasi dengan seperangkat kriteria persyaratan yang ditetapkan. Ada banyak alasan bagi perusahaan untuk melakukan proses audit, seperti menilai efektivitas pengendalian yang digunakan, memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan, proses, dan prosedur internal, serta mengukur kinerja terhadap tolok ukur kualitas atau perjanjian tingkat layanan. Ada dua jenis audit, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal adalah auditor yang bekerja untuk organisasi sebagai karyawan internal untuk memeriksa catatan dan membantu pemecahan proses internal. Misalnya operasi pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola. Kemudian ketiga, level kapabilitas. Level kapabilitas, proses yang digunakan dalam penilaian proses, memiliki 6 level. Keseluruhan proses dengan tingkat kapabilitas terdiri dari 6 level, yaitu incomplete proses, yaitu proses di mana tidak diterapkan atau telah gagal mencapai tujuan proses tersebut. Dan di sini terdapat sedikit atau sama sekali tidak ada bukti pencapaian tujuan dari proses tersebut secara sistematis. Level 1, performance proses, yaitu implementasi proses yang sudah ada dan mencapai tujuannya. Lalu yang kedua, manage proses, yaitu proses di mana dilaksanakannya yang mengikuti sebuah kegiatan atau pengaturan proses seperti perencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan hasil produk kerja proses tersebut kemudian akan ditetapkan, dikontrol, dan dipertahankan. Kemudian level 3, established proses, yaitu proses pada level 2 diimplementasikan menggunakan proses yang telah didefinisikan yang memungkinkan mampu mencapai hasil proses tersebut. Lalu level 4, stable proses, yaitu proses pada level 3 diimplementasikan dengan mengikuti batasan proses yang telah didefinisi yang memungkinkan mencapai hasil proses. Terus yang level 5, optimizing proses, yaitu proses pada level 4 ditingkatkan secara relevan yang memungkinkan untuk mencapai tujuan bisnis saat ini dan saat mendatang. Kemudian 3, metode penelitian. Dalam penilaian audit sistem informasi ini terlaksana setelah mendapat izin peneliti yang oleh pihak perusahaan. Peneliti mengajukan permohonan izin untuk melakukan peneliti kepada manajer IT operation perusahaan penyedia layanan internet. Izin penelitian sudah dilakukan dan mendapatkan persetujuan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahap yang dilakukan dalam mencapai hasil untuk bisa melakukan penulisan jurnal ini. Tahapan penelitian yang digunakan dimulai dari studi kepustakaan hingga penyerahan laporan hasil penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada 3 orang dalam bidang IT atau IT mengenai operasional IT dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh hasil dari analisis yang akan digunakan untuk mengoptimalkan kontribusi nilai bisnis dan keuntungan perusahaan serta memastikan optimalisasi sumber daya dalam perusahaan. Yang keempat. Baik, yang keempat, hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, penelitian akan menulis hasil dari audit sistem informasi operasional IT dengan menggunakan kerangka kerja COVID pada perusahaan penyediaan layanan internet. Berdasarkan temuan yang penulis temukan, ada beberapa hal yang dapat diperbaiki oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memproses solusi yang dapat digunakan untuk memecah masalah. Rekomendasi selanjutnya adalah perusahaan harus membuat jadwal tentang beberapa lama proses penyelesaian masalah, sehingga orang dapat mengetahui dengan tepat kapan masalah akan diselesaikan. Dan rekomendasi lainnya adalah para manajer di perusahaan bertemu secara teratur untuk membahas masalah yang ada dan cara menyelesaikannya. Dan yang kelima, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah beberapa item sudah ditemukan oleh perusahaan, namun sebagian besar belum dilakukan secara maksimal.
Ini dapat dilihat pada level mereka saat ini, yang bahkan tidak satu subdomain dapat mencapai level yang diharapkan. Skor rata-rata yang mereka di domain ini adalah 1,4. Skor ini dapat ditingkatkan dengan melakukan beberapa hal sebagaimana berikut. Pertama, perusahaan harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memproses solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Perusahaan harus membuat jadwal tentang beberapa lama proses pemecahan masalah sehingga orang dapat mengetahui dengan tepat kapan masalah akan diselesaikan. Dan para manajer di perusahaan harus bertemu secara teratur untuk membahas masalah yang ada di bagian mana memecahkan masalah tersebut. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan penyediaan layanan internet untuk meningkatkan tata kelola TI mereka. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.